Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Kisnaendranata dengan NIM 191801105 dari kelas A1 Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha tahun angkatan 2019. Dalam video tugas akhir CSL atau Clinical Skill Lab semester 2 ini, saya akan mempraktekkan pemeriksaan respiratory atau Basic Respiratory Examination. Selamat menyaksikan. Silahkan masuk. Silahkan duduk, Bapak. Selamat malam. Baik, Bapak. Om Swastiastu. Selamat malam, Bapak. Perkenalkan, saya dengan Dr. Cisna, dokter yang bertugas menjaga di klinik pada malam hari ini. Sebelumnya, saya berbicara dengan Pak siapa nih? Pak Maditato. Bapak Maditato nih. Bapak Maditato usianya berapa, Pak? 50 tahun. 50 tahun. Baik, Pak. Kalau saya boleh tahu tempat tinggalnya di mana? Di Renon. Di Renon nih. Renon ini kan berarti di pasar, Pak nih. Baik. Pekerjaan sehari-harinya sebagai apa, Pak? Sebagai tukang sapu. Sebagai tukang sapu. Baik, Pak. Bapak, kalau saya boleh tahu keluhan apa yang bisa saya bantu pada malam hari ini, Pak? Boleh ceritakan sedikit? Batuk-batuk. Batuk-batuk. Baik, Pak. Sudah dari kapan nih batuk-batuknya? Ya, dari 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Baik, Pak. Kalau saya boleh tahu, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit seperti apa rasa batuknya, mungkin berdahak atau batuk kering, seperti itu, Pak? Berdahak. Batuk berdahak nih. Baik, batuk berdahak. Bapak, saya ingin tahu sedikit, Pak, pada saat napping ya mungkin batuknya Nike, mungkin rasanya lebih enakan, mungkin rasa lebih reda sedikit, atau mungkin pada saat apa juga Bapak tiba-tiba batuk Nike berat rasanya, atau kembali muncul lagi batuknya, seperti itu. Pada waktu menjalankan aktivitas di luar. Menjalankan aktivitas Nike seperti apa? Seperti berdahak. Mungkin berdahak, mungkin terkena debu, mungkin Pak. Mungkin kena debu. Oh, karena debunya. Kerja saya nyapu. Oh gitu. Ya sebagai tukang sapu, Pak ya. Jadi untuk memperingatkan seperti apa, Pak? Mungkin Pak dengan minum air hangat atau istirahat mungkin seperti apa, Pak? Kalau istirahat, hilang rasa batuknya. Kalau istirahatnya berarti hilang batuknya gitu. Oke, baik, Pak. Baik, Pak Made, saya ingin bertanya sedikit, Pak. Apakah batuknya Nika mengganggu tidur ya? Agak-agak. Agak-agak, baik. Lalu apakah dahaknya Nika bisa dikeluarkan apa agak sulit apa bagaimana? Agak sulit. Dahaknya Nika agak sulit dikeluarkan nih, Pak nih. Lalu seperti apa bentuk dahaknya, mungkin kental atau cair, Pak? Cair. Cair nih, baik. Dahaknya Nika cair. Lalu sehari Nika dahaknya Nika berapa yang bisa dikeluarkan, Pak? Mungkin sampai secangkir atau tidak? Tidak. Tidak ya. Hanya seberapa, Pak? Tetes. Berapa tetes santan? Baik, Pak. Lalu warna dahaknya Nika apa, Pak? Putih. Putih. Apakah berbau, Pak? Tidak. Tidak. Baik. Apakah Bapak pernah merasakan penyakit yang sama sebelumnya? Tidak. Tidak pernah. Apakah ada keluhan lain, Pak? Mungkin ada penyakit lain nggak ada? Apa Tidak ada? ada. Tidak ada, Bapaknya. Baik, di keluarga gimana, Pak? Ada yang terkena penyakit yang sama? Tidak ada. Di masyarakat mungkin? Tidak ada. Kehidupan sosial apakah Pak normal? Olahraga rutin, Pak? Ya. Minum air rutin? Rutin. Makan buah-buahan pas hari masih benar rutin juga nggih? Ya. Baik, Pak. Apakah Pak seorang perokok? Tidak. Enggak nggih. Baik. Baik, Pak, saya ulang Bapak nggih. Di sini saya bisa Bapak Maditato. Bapak Maditato niki usianya 50 tahun, Pak nggih. Tinggalnya di Renon, Denpasar, Bapak nggih. Pekerjaan sehari-harinya sebagai tukang sapu seperti itu. Bapak datang ke sini dengan keluhan batuk, rasa nike berdahak, Bapak nggih, batuk nike nggih. Yang sudah Pak rasakan dari 3 hari yang lalu seperti itu. Nah, sebenarnya Pak tidak pernah merasakan sakit yang sama. Ini Pak dahaknya Nika juga tidak mau tidur, agak sedikit mantan Pak ini mau tidur. Lalu dahaknya Nika bentuknya cair, lalu agak sulit dikeluarkan, Bapak nggih. Lalu dahaknya Nika berwarna putih, lalu sedikit yang bisa dikeluarkan setiap hari ini hanya lewat tetes mantan dan juga tidak berbau. Lalu juga Bapak biasanya rasa sakitnya itu muncul apabila Bapak menjalankan aktivitas. Pertama Bapak kan tukang sapu nih, kita pernah debu nih kan muncul batuknya dan memperingatnya nih Bapak dengan cara istirahat mantan seperti itu nih. Tidak ada keluhan lain, Bapak nih. Nah, lalu di keluarga juga tidak ada yang terkena, masyarakat juga tidak terkena penyakit yang sama. Kehidupan sosial Bapak kan normal, Pak nih. Nah, tadi makan buah juga normal, konsumsi makanan normal, pada Bapak normal, Pak nih. Dan Bapak juga bukan seorang perokok seperti itu.
Baik Pak, sekarang saya akan mengajak Bapak ke ruang periksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Bapak seperti itu. Jadi pemeriksaan saya lakukan ini adalah pemeriksaan respiratori atau basic respiratory examination seperti itu Bapak. Nantinya Pak bisa berbaring di bed. Sembari saya akan mencuci tangan Pak, silakan ke ruang periksa terlebih dahulu Pak. Giring Pak. Baik Bapak Made, terima kasih Bapaknya sudah berbaring di bed. Sekarang Bapak bisa melepaskan baju pakaian Bapak atau pakaian Bapak bisa nih dilepaskan bajunya. Lalu saya akan jelaskan Bapaknya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan respiratori. Jadi ini ada dua. Yang pertama ini pemeriksaan respiratori anterior dan juga posterior. Anterior nih di bagian dari depan Bapaknya, bagian depan, lalu posterior nih di bagian belakang atau punggung seperti itu. Nantinya ada pemeriksaan yaitu yang pertama ada inspeksi dengan cara melihat, lalu atau mengamati, lalu palpasi Nika menekan, perkusi dengan mengetuk seperti itu, dan juga auskultasi Nika dengan menggunakan stetoskop. Saya dengarkan nantinya bunyinya jantung Bapak Nika seperti apa. Lalu sekarang Bapak bisa melepaskan pakaian Bapak. Sembari saya akan mencuci tangan saya Bapak agar pemeriksaan bersifat higienis. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Terima kasih Pak atas kesediaannya. Sekarang saya akan mencuci tangan saya. Bisa berbaring kembali Pak. Baik Pak, tetap rileks dan normal Bapaknya dan terlentang seperti ini. Jadi pemeriksaan yang saya akan laksanakan ini inspeksi. Bersedia Pak? Terima kasih kesediaannya. Jadi inspeksi Nika, saya akan melihat atau mengamati Bapaknya. Jadi inspeksi Nika ada dua, yaitu statis dan dinamis. Yang statis Nika terdiri atas penilaian bentuk dada, apakah simetris atau tidak, apakah ada massa, lesi maupun deformitas. Deformitas Nika seperti barrel chest, pigeon breast, dan juga final chest seperti itu. Lalu kalau misalnya secara dinamis Nika, saya akan lihat dari usaha Pak dalam bernafas, pola Pak dalam bernafas, kedalaman dalam bernafas, irama, dan frekuensinya seperti itu. Lalu juga saya akan mengamati apakah ada keterlambatan gerak atau retraksi. Jadi sekarang saya akan berada di sekitar Bapak dan juga di ujung kaki Bapak untuk menilai hal-hal yang sudah saya jelaskan tersebut. Bersedia Pak? Ya. Terima kasih kesediaannya. Bisa bernafas dengan normal Pak dan terentang rileks seperti ini. Baik, sekarang dari ujung kaki Bapaknya. Baik Pak, untuk hasil dari inspeksi Nika normal Paknya, di mana Nika tidak ada massa, lesi maupun deformitas seperti final chest, pigeon breast, dan juga parallel chest seperti itu. Lalu juga saya tidak menemukan adanya massa, lesi, lalu juga untuk dada Pak Nika simetris. Lalu secara dinamisnya juga usaha Pak dalam nafasnya normal, kedalaman, irama, frekuensi, polanya juga normal. Lalu tidak ada saya amati keterlambatan gerak atau retraksi seperti itu. Jadi dari pemeriksaan inspeksi Niki normal. Apakah ada pertanyaan Pak sebelum kita ke pemeriksaan selanjutnya? Tidak ada Pak Nge. Baik Pak, untuk hasilnya normal Pak Nge. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan palpasi. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Masih bersedia Pak? Terima kasih kesediaannya. Di palpasi Niki akan ada sedikit penekanan yang membuat merasa Pak Niki tidak nyaman. Apakah masih bersedia Pak Nge? Mohon maaf jika ada rasa tidak nyaman tersebut. Jadi palpasi Niki ada tiga Pak Nge, yaitu palpasi nyeri tekan, lalu ada palpasi pengembangan dinding dada, dan yang terakhir palpasi perimeter saktil. Saya mulai dari palpasi nyeri tekan terlebih dahulu Pak Nge, di mana saya akan menekan di beberapa titik di dinding dada anterior Bapak Nge. Bersedia Pak? Ya. Kalau misalnya sakit bisa dibilang Pak Nge atau terasa nyeri Nge? Nyeri Pak? Tidak. Nyeri? Nyeri? Tidak. Nyeri? Tidak. Nyeri? Tidak. Nyeri? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Nyeri? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Baik Pak, dari palpasi nyeri tekannya Nika normal Pak Nge, di mana Nika menandakan tidak ada massa ataupun fraktur maupun patah tulang. Nika tidak ada, menandakan Nika kondisinya normal Pak Nge. Lalu sekarang Niki palpasi pengembangan dinding dada, saya akan meletakkan di satu titik Bapak Nge, di mana Bapak bisa bernafas atau melakukan inspirasi-respirasi. Sembari saya akan sedikit memeluk di bagian yang dada anterior Bapak Nge. Lakukan Bapak Nge. Baik Pak, bisa bernafas dalam. Baik Pak, seimbang Bapak Nge antara di dada kiri dan kanan, di mana Nika tangan saya juga tadi antara kanan dan kiri Nika seimbang dan ada pergerakan menandakan Nika normal dari palpasi pengembangan dinding dada seperti itu. Lalu sekarang ke palpasi perimeter saktil Bapak Nge. Jadi saya akan kembali meletakkan tangan saya di beberapa titik di dinding dada anterior Bapak. Lalu dalam pemeriksaan ini pada saat nanti saya menekan, Bapak bisa mengatakan 99 yang keras Bapak Nge.
Mulai Pak nggih. 99. 99. Baik. Lagi Pak. 99. Baik Pak. 99. Baik Pak, dari pemeriksaan palpasi primitus saktinya nikah normal Pak nggih, di mana terdapat peningkatan di interkostal 2 dan 3 dan juga penurunan di atas perikardium dan di bawah diafragma yang menandakan nikah kondisinya normal dari primitus sakti Bapak. Setelah pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi Bapak nggih akan ada sedikit pengetukan. Apakah Bapak bersedia? Iya. Ya. Tadi dari palpasi nikah normal Bapak nggih, dari palpasi pemandian nikah normal, jadi tekanan normal dan primitus saktinya normal nggih. Kita bisa lanjut Bapak nggih. Baik Pak Made, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan perkusi ya Pak nggih. Di mana pemeriksaan perkusi niki untuk dinding dada anterior nikah ada 3 jenis. Yang pertama nikah perkusi dinding dada, lalu perkusi untuk menentukan batas paru dan jantung Bapak, lalu dan juga paru dan hepar Bapak seperti itu. Jadi di sini dalam perkusi niki akan ada sedikit penentukan yang mungkin membuat Bapak nikah merasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Ya, terima kasih kesediaannya Pak nggih. Saya mulai Bapak nggih, saya akan letakkan kembali tangan saya di beberapa titik dinding dada anterior Bapak, lalu saya akan ketuk nggih. Baik Pak, dimana di sini untuk dari perkusi ini dapat nikah normal ya, saya menemukan bunyi yang sonor. Sonor nikah berarti durasinya nikah panjang, intensitasnya keras, dan nilainya rendah. Yang menandakan nikah untuk ini dapat paru nikah berisikan udara yang menandakan nikah kondisinya normal ya. Lalu sekarang perkusi yang kedua yaitu perkusi untuk menentukan batas paru dan jantung Bapak seperti itu. Yang saya akan mulai dari interkostal kedua diafragma Pak nggih. Saya ketuk lagi ya Pak nggih. Mohon maaf jika merasa tidak nyaman. Bersedia Pak? Ya. Baik Pak, di interkostal ketiga niki bentuk perubahan Pak nggih dari sonor keredup Pak nggih. Interkostal keempat juga dan berakhir di interkostal kelima. Jadi batas paru dan jantung Bapak nikah terletak di interkostal ketiga hingga interkostal kelima. Karena di mana tadi di interkostal kelima saya mendengar perubahan perubahan bunyi kembali yaitu dari bunyi redup ke sonor yang menandakan nikah batas jantung Bapak nikah berada di interkostal ketiga hingga kelima seperti itu. Lalu sekarang saya akan mencari batas paru dan hepar Bapak yang saya mulai di interkostal kedua bagian sinistra nih. Baik Pak, terdapat perubahannya di sonor kepeka Bapak nggih, di mana batas paru dan hepar Bapak nikah terdapat di interkostal ke-6. Jadi ada perubahan soal tadi dia di sonor kepeka yang menandakan nikah kondisinya normal Pak nggih, terdapat di interkostal ke-6 bagian sinistra seperti itu. Baik Pak, dari hasil perkusian nikah normal Pak nggih dari tadi yang sudah saya lakukan itu perkusi dini rapat nikah normal karena terdapat bunyi sonor, lalu juga dari perkusi antara batas paru dan jantung Bapak nikah terdapat di interkostal ketiga hingga kelima nikah normal, lalu batas paru dan hepar Bapak nikah terdapat di interkostal 6 bagian sinistra yang menandakan nikah normal Pak nggih. Nah, apakah ada pertanyaan Pak sebelum saya melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya? Ya, hasilnya normal Pak nggih dari perkusi. Sekarang kita berikan pemeriksaan auskultasi. Bersedia Pak? Iya. Ya. Terima kasih. Baik Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi Pak nggih, di mana saya akan memeriksakannya nikah dengan stetoskop yang saya akan tempelkan di beberapa titik di bagian dinding dada Bapak seperti itu. Jadi nantinya saya akan memeriksanya nikah satu kali Bapak melakukan inspirasi dan ekspirasi. Pada saat saya menempelkan nikah, Pak bisa bernafas Pak nggih atau melakukan inspirasi dan ekspirasi, menarik dan mengeluarkan nafas seperti itu. Bersedia Pak? Iya. Ya, saya akan dengarkan nggih bunyinya. Ini Bapak seperti itu. Ya. Sampai nafas Pak, tarik nafas, ya keluarkan. Nafas Pak, ya keluarkan. Bernafas Pak, ya keluarkan. Bernafas Pak, ya keluarkan. Bernafas Pak, keluarkan. Bernafas Pak, ya, keluarkan. Bernafas Pak, ya keluarkan. Bernafas Pak, keluarkan. Bernafas Pak, ya keluarkan. Bernafas Pak, keluarkan. Ya. Bernafas Pak, ya keluarkan. Bernafas Pak, ya keluarkan.
Baik Pak, saya harus melakukan pemeriksaan konsultasi Pak nggih, di mana nikah hasilnya normal. Di mana saya mengatakan normal karena terdapat suara yang fasikuler di seluruh lapang paru Bapak, di mana bunyi fasikuler niki dengan pitch yang rendah, lalu intensitas nikah panjang. Lalu untuk durasinya nikah, inspirasi lebih lama dibandingkan ekspirasi, seperti itu Bapak nggih, lebih panjang daripada ekspirasi. Lalu terdapat juga suara bronkofasikuler di interkosta kedua dan ketiga di interkosta kedua dan ketiga, di mana nikah untuk yang suara fasikuler niki meliputi memiliki durasi yang equal antara inspirasi dan ekspirasi, lalu dengan pitch-nya nikah intermediate dan juga intensitasnya nikah intermediate, menggunakan nikah normal Pak nge. Dan juga tidak ada suara tambahan seperti wisi, bronki, singdor, bunyi maupun rap seperti itu. Lalu juga tidak ada suara suara bronkofasikuler yang di tempat lain atau tidak pada tempatnya seperti itu. Lalu di mana nikah saya tidak usah lagi melakukan pemeriksaan transmisi suara seperti bronkofoni, Bapak harus mengatakan 9 yang keras, lalu juga egofoni mengatakan E yang panjang, lalu juga Visport Victorilogi yaitu mengatakan 9 yang berbisik-bisik seperti itu Bapak nge. Jadi dari hasil auskultasinya niki normal. Apakah ada pertanyaan Bapak? Jika tidak ada, Kak. Jadi tadi nike pemeriksaan apabila tidak ditemukannya suara bronkofasikuler di tempat yang tidak seharusnya. Namun apabila terdapat suara bronkofasikuler di tempat lain, nike saya akan melakukan pemeriksaan transmisi suara seperti ini ya Pak nge. Jadi yang pertama itu ada pemeriksaan bronkofoni ya. Jadi saya kembali meletakkan stetoskop niki di tempat titik di dinding dada anterior Bapak nge. Ya. Pada saat saya meletakkan, Bapak bisa mengatakan angka 99 yang keras Bapak nge. Ya. 99 99 99 99 99 Baik, nikah yang bronkofoni Bapak nge yaitu 99 yang keras. Lalu sekarang egofoni itu Bapak mengatakan E yang panjang Bapak nge pada saat saya menempelkan kembali nge. Katakan Pak E yang panjang. E. Ya, lagi Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Kembali 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 Pak. Ya. Dan cara yang terakhir whisper pectoriloqui Bapak nge. Jadi nikah Pak mengatakan 99 yang berbisik-bisik seperti ini. 99 seperti itu nge. Oke. 99. Ya, lagi Pak. 99. Lagi Pak. 99. Ya. 99. Pak. 99. 9. Lagi Pak. 99. 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 Baik Pak, nikah apabila perubahan transmisi suara nikah saya melakukan pemeriksaan apabila terdapat suara bronkofasikuler yang tidak pada tempatnya seperti itu, nge. Oke, kita melakukan pemeriksaan yang posterior Bapak nge. Nah sekarang Pak bisa membalikkan badan Bapak, balikkan Bapak nge, menghadap punggung Bapak nge. Bisa duduk Pak. Ya. Ya, bisa berbalik Bapak nge. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang posterior Bapak nge. Yang posterior bagian punggung. Sekarang nikah sama nikah meliputi yang pertama nikah ada pemeriksaan inspeksi, lalu juga palpasi, perkusi dan juga auskultasi. Jadi yang pertama nikah inspeksi Bapak nge, di mana saya akan mengamati atau melihat kondisi dada posterior Bapak seperti itu. Jadi
ada seperti statis dan dinamis juga. Kalau misalnya statis nikah, saya akan lihat nilai bentuknya nikah apakah simetris, lalu juga apakah ada massa, lesi maupun deformitas, dan juga apakah ada kelainan tulang belakang bapak atau punggung bapak nikah seperti mungkin lordosis, kifosis, dan lain sebagainya. Lalu juga saya akan mengamati apakah adanya keterlambatan gerak atau retraksi seperti itu bapak nih. Saya akan berada di kanan bapak. Saya akan boleh bapak nih bersedia? Ya, terima kasih sediaannya bapak. Oke, saya amati bapak nih. Pak bisa bernafas dengan normal pak? Baik Pak, dari hasil inspeksi nikah normal Pak ini dimana bentuk dada nikah simetris, lalu juga tidak ada massa, lesi maupun deformitas, dan juga kelainan tulang belakang seperti lordosis, kifosis, dan lain sebagainya. Lalu juga tidak ada keterlambatan gerak atau retraksi menandakan nikah normal Pak dari hasil inspeksi. Lalu sekarang kita pemeriksaan palpasi Pak di palpasi niki akan ada sedikit penekanan. Apakah bersedia Pak? Ya. Sebelumnya ada pertanyaan yang inspeksi tadi Pak? Tidak ada nih. Baik Pak, saya akan mulai Bapaknya dari palpasi. Palpasi niki. Jadi yang pertama nikah meliputi yang pertama nikah ada palpasi nyeri tekan, lalu palpasi pengembangan dada, dan juga palpasi primitus taktil. Dimana saya akan melaksanakan niki palpasi nyeri tekan terlebih dahulu Pak Nge. Dimana saya akan menekan di beberapa titik di bagian dinding posterior Bapak. Bersedia Pak Nge? Ya. Mohon maaf jika ada sedikit rasa yang membuat Bapak tidak nyaman. Tidak apa-apa Pak Nge? Pak bisa katakan Pak Nge, apakah rasa nyeri atau tidak Nge? Nyeri Pak? Tidak. Nyeri? Tidak. 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 Nyeri Pak? Tidak. Nyeri Pak? Tidak. Ya. Dari palpasi nyeri tekannya nikah normal apa enggak? Di mana nikah pada saat saya tekan Pak tidak merasakan nyeri ataupun kesakitan. Menakan nikah normal, tidak ada kondisi fraktur maupun patah tulang juga massa seperti itu. Lalu yang kedua niki adalah palpasi pengembangan dinding dada. Di mana saya akan memeluk sedikit Pak. Nah pada saat saya memeluk sedikit niki Bapak bisa melakukan inspirasi Pak ya, kayak menarik nafas yang dalam seperti itu Pak ya. Oke, saya mulai Pak ya. Ya. Pak bisa bernafas Pak? Ya. Normal Pak, ini terdapat pergerakan antara tangan kanan dan kiri saya yang menandakan ini normal kondisinya. Antara pengembangan ini dada Bapak antara kanan dan kiri ini normal ya. Lalu sekarang palpasi primitus taktil di mana saya akan meletakkan tangan saya kembali dan akan menekan. Nantinya Pak bisa mengatakan 99 apa nggih? Yang kelasnya. Ya, saya mulai. Ke 99. 99. Lagi Pak? 99. Lagi Pak? 99. Lagi Pak? 99. Baik. Normal Pak, ini dari palpasi primitus taktilnya di mana nikah ada peningkatan interskapula lalu juga dibanding di bagian lapang paru bawah Bapak, lalu juga terdapat dibandingkan juga di lapang paru kanan dibandingkan lapang paru kiri seperti itu. Lalu juga terdapat penurunan di ras perikardium yang bawah diafragma yang menandakan ini kondisi normal di palpasi primitus taktilnya seperti itu Pak nggih. Jadi dari hasil palpasi niki saya nyatakan normal Pak dari palpasi nyeri tekan, lalu juga palpasi pengembangan lidah dan juga palpasi primitus taktil. Sebelumnya apakah ada pertanyaan Pak? Ya. Ya, saya tidak ada pertanyaan. Saya lanjut pemeriksaan selanjutnya Bapak nggih, yaitu pemeriksaan perkusi. Bersedia kan Pak? Baik Bapak Madis, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan perkusi Bapak nih. Dimana pemeriksaan perkusi niki nantinya akan ada sedikit pengetukan yang membuat merasa Pak sedikit tidak nyaman. Tidak apa Pak nih? Jadi perkusi niki untuk dinding posterior nikah ada dua. Yang pertama nikah perkusi dinding dada, dan yang kedua nikah perkusi penjakan diafragma Bapak. Sekarang Pak bisa menghilangkan tangan Pak nih selama perkusi niki. Disilakan Pak nih. Baik Pak, setelah saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, jadi saya akan mengetuk terlebih dahulu di beberapa titik di dinding dada posterior Bapak nih. Saya akan amati bunyinya ya. Baik Pak, dari hasil perkusi niki untuk perkusi dinding Bapak nikah normal, dimana suaranya nikah sonor Bapak ini untuk yang posteriornya yang menakan nikah berisi udara dengan intensitas keras, durasinya panjang dan nadanya rendah. Yang berarti nikah ini ada atau Bapak nikah berisikan udara yang menakan nikah normal Bapak ini. Lalu setelah nikah perkusi penyakan diafragma, saya akan kembali mengetuk di bagian ini ada posterior Bapak ya. Bisa dihilangkan tangannya kembali Pak, dan saya akan mukul untuk penyakan diafragmanya. Baik Pak nggih. Baik
baik Pak, terdapat perubahan suara di semua redo. Bapaknya bisa narik nafas Pak. Oke, tarik nafas. Ya. Ya. Terdapat perubahan dari duduk semua kembali. Bisa dikeluarkan nafasnya Pak sekarang. Oke. Ya. Untuk ukuran panjangkan diafragma Bapak Nike 5 cm, Pak, ini setara dengan 4 jari saya Niki, manakah Nike normal dari perkusi peranjakan diafragmanya. Baik Pak, dari hasil perkusi Niki normal Pak nggih, dari perkusi nada Bapak Nike suara sonor dan perkusi peranjakan diafragmanya Bapak Nike terdapat ukurannya 5 cm, manakah Nike kondisinya normal, tidak ada kondisi keabnormalan seperti itu. Lalu sekarang kita pemeriksaan auskultasi ya Pak nggih, di mana saya akan mendengarkan minyak nafas Bapak Nike menggunakan Niki Bapak nggih, stetoskop Bapak nggih. Baik, saya akan letakkan 4 titik ini ada posisi Bapak. Pada saat saya meletakkan Niki, saya akan pukul 1 kali Pak melakukan inspirasi. Pak bisa melakukan pernapasan normal Bapak nggih, dengan cara menarik nafas dan buang nafas seperti itu nggih. Pada saat menempelkan Bapak nggih. Baik. Baik Pak, bisa tarik nafas Pak. Oke, keluarkan nafasnya. Tarik lagi Pak, keluarkan. Tarik lagi Pak. Keluarkan. Tarik lagi Pak. 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 Ya. Lagi Pak. Oke. Lagi Pak. Baik Pak, dari pemeriksaan yang saya lakukan melakukan auskultasi Nike, di mana saya mengamati ada suara fasikuler Bapak ini di suara lapang paru Bapak dengan durasinya Nike inspirasi lebih panjang dibandingkan ekspirasi itu lebih lama seperti itu. Lalu juga pitch Nike rendah, intensitas Nike panjang seperti itu. Lalu juga terdapat bronchofasikuler di interskapula Bapak di mana Nike dengan durasinya Nike equal Bapak nih antara inspirasi dan inspirasi. Lalu juga untuk intensitas Nike intermediate dan pitch Nike intermediate menandakan Nike normal Bapak nih. Lalu juga tidak ada suara tambahan seperti wheezy, mengis, ridor maupun rap. Seperti bronki juga tidak ada seperti itu Pak nih, menandakan Nike normal. Lalu juga di sini tidak ada suara bronchofasikuler di tempat yang seharusnya tidak ada, atau tempat lain Nike tidak ada yang menandakan Nike kondisi normal Pak nih, sehingga saya tidak usah melakukan pemeriksaan transmisi suara seperti bronkofoni, mengatakan Bapak harus mengatakan 9 yang keras, egofoni, yang panjang, dan juga whisper-pectoriloquy, yaitu 9 yang berbisik-bisik seperti itu. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan transmisi suara apabila terdapat suara bronkofasikuler yang tidak pada tempatnya Bapak nih. Jadi pemeriksaannya Nike meliputi pemeriksaan bronkofoni, egofoni, dan whisper pectoriloquy nih. Di mana egofoni Niki apabila saya menempelkan stetoskop Bapak Niki kembali di beberapa dinding posterior Bapak Nike, Pak bisa mengatakan suara 99 yang keras. Bisa Pak nih? Ya. Ya, terima kasih Pak. Saya katakan Pak 99 yang keras. 99. Lagi Pak. 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 99. 99. 99 yang keras. 99. 99 yang keras. 99. 99 yang keras. 99. Mengatakan 99 yang keras. Sekarang kita ke egofoni Pak, mengatakan E yang panjang. Bisa Pak nih? Ya. Lagi Pak. E. 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 E. E yang panjang. E. E yang panjang Pak. E. E yang panjang. E. Kemudian normal Pak nih untuk mengatakan E yang panjang. Sekarang kita ke whisper pectoriloquy ya Pak nih, mengatakan 99 yang berbisik-bisik nih. Ya. 99. Lagi Pak. 99. Bisik-bisik Kak. 99. Ya, lagi Pak. 99. 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 Lagi Pak. 99.
Lagi Pak. 99. Nah, Nika, pemeriksaan transmisi suara Nika apabila terdapat suara bronkofasikuler yang tidak pada tempatnya Bapak nggih. Di mana Nika melakukan pemeriksaan bronkofoni, ekofoni dan juga bispalpatrilokui. Ya Pak nggih? Ya. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan antara respiratori anterior dan posterior Nika sudah selesai Pak nggih. Sekarang bisa Bapak mengemaskan baju Bapak sembari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Pak nggih agar pemeriksaan berhigienis kembali seperti itu. Baik, saya akan mencuci tangan saya kembali. Baik Pak, Bapak sekarang bisa menuju ke ruang periksa Bapaknya sembari saya akan menjelaskan hasil pemeriksaannya tadi seperti itu. Bersedia Pak? Ya. Silakan Bapaknya. Baik Pak Madi, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi yang sudah saya lakukan, Nika dari pemeriksaan respiratorinya Pak Nika normal Paknya hasilnya, dimana saya tidak menemukan suatu kondisi keabnormalan seperti itu. Lalu rasa batuk yang Bapak sering rasakan Nika sekarang Nika dari 3 hari yang lalu Niki, saya rasa Nika mungkin dari faktor pekerjaan Bapak yang dimana Bapak sering bertemu dengan debu Bapaknya, dimana Bapak profesi sebagai tukang sapu seperti itu. Jadi saya ingin memberikan sedikit saran kepada Bapak, dimana di sini Bapak dapat menjaga kesehatan Bapaknya dengan cara yaitu tetap rutin olahraga, makan 4 sehat dan 5 sempurna, lalu makan buah-buahan rutin Bapaknya. Lalu juga mungkin bisa sedikit sekarang saya berikan saran, Bapak bisa pada saat bekerja Nika menggunakan masker Bapaknya agar debunya Nika tidak masuk dan bisa meminimalisir rasa batuknya seperti itu. Lalu juga di sini jangan lupa Bapak rajin minum air Bapaknya. Dan juga dimana jaga kesehatan, karena kesehatan Nika harta yang paling berharga Bapaknya. Jadi Niki sekarang Nika saja bisa saya sampaikan kepada Bapak. Apakah ada pertanyaan Pak? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas nih Bapaknya? Mohon maaf Bapaknya terdapat jika ada kesalahan kata maupun juga kesalahan pemeriksaan, ya mohon maaf. Lalu sekarang Pak bisa kembali ke rumah Bapak. Hati-hati Bapaknya. Terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan saya malam hari ini. Sudah jelas Bapaknya? Terima kasih Bapak Made. Semua. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang-orang luas. Untuk penutup, saya aturkan dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.